Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintau. Shalom, apa kabar bagi kita semua? Pada kesempatan ini kita akan merenung firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang ketekunan orang-orang kudus atau ketekunan orang-orang pilihan Allah dalam kehidupan mereka setelah mereka mengalami keselamatan dalam hidup mereka. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah itu sepenuhnya dan 100% itu adalah karya Allah, bukan karya manusia. Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada andil atau perbuatan baik manusia untuk memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu Allah yang mengerjakan itu semua dengan mengutus Kristus anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus ke dunia untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Maka keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan itu dikerjakan oleh karya Yesus kepada manusia sehingga manusia mendapatkan sebuah jaminan keselamatan itu dalam kehidupan mereka. Lalu apakah ketika manusia mengalami keselamatan itu mereka telah diselamatkan oleh Allah? Apakah sebuah tindakan manusia? Apakah yang semestinya mereka perbuat? Namun dalam hal ini kita akan menyoroti bagaimana sebenarnya ketekunan orang-orang pilihan Allah ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita melihat ketika manusia bertekun akan iman mereka, di balik itu semua kita harus meyakini dan percaya bahwa ketekunan orang-orang kudus itu adalah bentuk ketekunan Allah kepada manusia, di mana Allah memberikan iman itu kepada manusia sehingga manusia memiliki keyakinan dan percaya kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan Allah menjadi dasar ketekunan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka ini juga merupakan konsep atau pengertian bahwa Allah itu bertekun. Dia memelihara kita, dia memelihara kehidupan orang-orang kudus, dan kita juga tidak akan pernah kehilangan yang namanya keselamatan itu. Nah, keselamatan kita tidak akan hilang. Maka bentuk ketekunan kita kepada Allah adalah sebuah dampak di mana kita telah diselamatkan oleh Allah. Maka kita tetap terus mempercayai Kristus, maka kita tetap terus bertindak dalam kasih Kristus. Sehingga ini penting sekali bahwa kita harus tahu bahwa kita akan selalu berada di dalam kendalinya Kristus dalam kehidupan kita. Maka kita meyakini akan keselamatan kita, bahwa kita tetap terus meyakini bahwa kita telah mengalami keselamatan itu. Maka konsep ini juga
merupakan suatu hal yang sangat penting bahwa kita percaya kepada Allah adalah bentuk di mana karya Allah kepada manusia. Maka dalam teks ini juga kita belajar bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal dan kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini kalau kita bicara bahwa kita adalah domba Allah, kita adalah domba dari Kristus, dan Kristus itu adalah gembala kita. Maka sebagai domba itu mendengarkan suara Kristus, mendengarkan suara Allah, melakukan perintah Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, dan di mana kita adalah alatnya Tuhan. Maka salah satu dalam teks ini yang perlu kita harus ketahui adalah mendengarkan suaranya. Maka mendengarkan itu juga merupakan bagian daripada ketekunan kita sebagai orang-orang kudus. Mendengarkan itu juga merupakan bagian di mana kita adalah orang-orang yang bertekun di dalam kehidupan kita secara terus-menerus dan berulang-ulang kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun memang secara manusia kita pasti akan mengalami yang namanya jatuh dalam dosa, gagal dalam hidup kita ini. Acap kali kadang sering kita meninggalkan Tuhan. Tapi percayalah, ketika Tuhan sudah memegang kendali hidup kita, ketika Tuhan sudah membawa hidup kita kepada Kristus, ketika hidup kita sudah berada dalam kasih karunia, maka sejauh apapun kita lari daripada panggilan Tuhan, sejauh apapun kita mencoba menjauhi diri kita di hadapan Tuhan, kita tetap akan kembali kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada orang yang bisa merebut kita dari Kristus, karena kita telah dipilih oleh Allah, telah dipegang oleh Tuhan, karena kedaulatan Allah lah yang membawa kita kepada kehidupan yang menjadi lebih baik lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai domba-domba Allah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, merenung firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena ini adalah bentuk wujud kita, ketekunan kita kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan ini kita boleh tetap terus bertekun, dan kita tetap terus belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengubah hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemana saja